Iya, tadi kami dari kelompok The Wanderer, Missoni. Di sini ngangkat brand Missoni, Pak, yang bakmi, yang dimana emang Missoni itu fokusnya di menjual bakminya ya, Pak. Nah, kemarin tuh kami baru emang fokus di produknya, dan dapatlah kemarin tuh Talking to Me, yang dimana pengennya tuh kayak siapa aja yang ke Missoni itu uh, ngerasain bisa ngobrol-ngobrol di sana gitu. Lalu ternyata menurut kami juga setelah berdiskusi itu kayak masih kurang gitu insight-nya. Mungkin izin mempresentasikan. Di sini misalnya ingin menciptakan pengalaman makan yang lebih dari sekedar tempat makan biasa. Mereka ingin menciptakan suasana tempat yang nyaman untuk makan, nongkrong, dan ngobrol setelahnya. Ini yang kami dapat dari owner dan pekerja yang ada di sana. Ini merupakan tempat yang ada di Missoni, Pak. Nah, di sini juga orang-orang tuh nyari tempat-tempat yang Instagramable gitu, kayak yang bagus gitu tempatnya. Nah, kami lebih dalami lagi datanya, market risetnya, Pak. Dapatlah market online yang pertama. Misalnya itu sempat viral, Pak, kemarin di Instagram sama TikTok. Jadi ya banyak influencer yang datang untuk mereview dari Missoni tersebut, dan banyak komentar-komentar juga yang apa ya, kayak dari influencer tuh ngomong kalau ini tuh kafe yang estetik gitu, kafe yang nyaman di Bandar Lampung, dan banyak yang setujui juga dari berbagai macam komentar yang ada di Instagramnya. Dan juga kami sempat survei, Pak, ke Missoni langsung. Yang bisa dilihat di sini bahwa mereka itu kebanyakan orang datang ke Missoni itu mencari tempat yang estetik dan tempat yang nyaman, Pak. Gitu. Dari yang review-review di Instagram juga kebanyakan yang seperti itu. Nah, mungkin langsung aja, ini kompetitor. Nah, dari situ kami dapat, Pak, target audience-nya, yaitu si pencari kenyamanan, si explorer, dan si pengen makan enak. Yang motivasinya itu berbeda-beda. Yang pertama, si pencari kenyamanan itu pengen tempat yang nyaman untuk makan mie dan nongkrong dan healing. Psikologinya, mereka pilih-pilih tempat yang nyaman, seru tapi nggak bikin ganggu. Dan values-nya tempat yang nyaman, outdoor, indoor, dan lain sebagainya, yang bisa dilihat di sini. Nah, setelah dari 3 ini, kami tentuin satu one-liner, satu orang atau satu target audience yang menjadi target audience kita, Pak, yaitu si pencari suasana. Yang psikografinya itu nongkrong itu tempatnya harus nyaman, makan enak itu bonus. Rasa memang memiliki peran yang penting, namun suasana disajikan tetap menjadi prioritas utama. Ada tempat bagus yang estetik, langsung gas, nggak mau ketinggalan. Nyari rasanya, dapat suasananya, cocok. Lalu setelah research tersebut, kami bisa nentuin human truth dan brand truth-nya, Pak. Oke. Human truth itu yang pertama, pada dasarnya orang itu selalu berusaha mencari hal yang memberi mereka tuh kenyamanan bagi mereka. Terkadang kepuasan perut bahkan menjadi prioritas sekunder setelah menentukan tempat yang dianggap sesuai. Brand truth-nya, Missoni tidak hanya menawarkan menu makanan yang enak dan unik, tetapi juga diciptakan sebuah atmosfer atau suasana yang dapat dirasakan saat mengunjungi tempat ini. Nah, kami dapat menentukan human truth ini berdasarkan riset juga, Pak, dari Google dan lain sebagainya. Di sini kami dapat, Pak, banyak jurnal dan artikel itu menyebutkan bahwa kenyamanan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, dan juga sesuai tuh, Pak, sama yang di riset, survei, dan interview tadi, bahwa mereka itu emang nyari tempat yang nyaman, estetik, seperti itu, Pak. Lalu dapatlah poin problemnya, user insight-nya, Pak, yang seperti yang disebutkan tadi. Tempat makanan yang nyaman seringkali memiliki harga yang lebih tinggi. Lalu pada dasarnya manusia membutuhkan sesuatu yang membuat mereka nyaman, seperti itu, Pak. Lalu dapatlah di sini rute pertama, yaitu solusi rasa dan suasana. Lalu ada rute kedua, rasa yang tak terlupakan.
kita memang lagi fokus di rute yang pertama sih Pak, untuk research-nya, untuk rutenya. Di sini banyak orang saat ini tidak hanya mencari makanan yang lezat, tapi mereka juga mencari pengalaman secara keseluruhan. Tempat makan yang nyaman seringkali memiliki harga yang lebih tinggi. Fenomena media sosial telah meningkatkan minat terhadap tempat-tempat yang estetis dan instagramable. Lalu mereka pikir tempat yang enak dan nyaman memerlukan kemewahan. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, Mison itu ingin merubah paradigma tersebut, Pak, dengan menawarkan makanan yang enak dan unik, juga memberikan pengalaman tambahan melalui suasana yang nyaman. Solusi ada di Misoni. Misoni menunjukkan bahwa tidak harus selalu mewah untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, Pak, yaitu makan dengan nyaman. Rasain rasanya, nikmatin suasananya. Seperti itu, Pak. Tadi tuh kenapa orang pengen nyaman ya, kalau gue boleh tahu? Oh iya. Itu kami dapat berdasarkan ini Pak, dari hasil survei. Jadi di sini tuh kita buat bertanya langsung dan membuat giveaway gitu Pak. Itu banyakkan konsumen itu yang ada di Misoni ya Pak, itu memang nyari tempat yang estetik, nyaman dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Ini lo langsung ke Misoninya ya? Iya Pak. Gue coba buka dulu angle lu ya. Kayak lu pernah nggak makan makanannya itu enak, saking enaknya makanan itu lu nggak peduli makannya di mana, tapi lu merasa nyaman. Maksudnya pernah nggak? Ya pernah. Kita pernah ya, kita makan di pinggir jalan. Indonesia tuh terkenal banget kaki lima dan ya paling besar gitu apa ya, pendapatan orang tuh menjual ya orang berdagang di kaki lima gitu. Tapi kita tahu sendiri kan, orang yang jualan di kaki lima itu kayak di pasar, dekat pasar tuh ya Bronx gitu tempatnya, kotor apa dan segala macam. Tapi dia nyaman untuk makan dan nongkrong di situ. Kontradiktif banget sama yang elu. Nah, kalau elu selalu nariknya adalah ngomongin masalah kenyamanan, apalagi langsung lu spesifikin nih ke Misoni. Pokoknya apa-apa langsung nyaman di Misoni. Enggak, lu mulai dari hal yang umum dulu. Karena gini, mau tempat makannya enggak estetik, enggak nyaman, tapi kalau orang merasa nyaman makan di situ dan dia datang sama teman tongkrongannya, dia juga akan nongkrong di situ gitu. Iya dong, pertanyaan kan seperti itu gitu. Apakah benar lu ngambil angle komunikasinya seperti itu? Let's say gitu, ketika kita ngomongin masalah kenyamanan ya secara umumnya gitu. Ya mungkin gue coba Anabelnya gitu ya, kayak kita tuh udah jengah gitu sama problem yang kita hadapi sehari-hari, dimarahin bos di kantor lah, dikasih tugas yang banyak kan, bete gue sama dosen gue atau kayak gimana. Akhirnya lu nyari kenyamanan gitu. Lu tarik dari itunya gitu, bukan tarik dari kenapa orang makan di situ terus pengen nongkrong, pengen nyaman, karena itu yang udah dijual sama si Misoninya. Ya namanya juga hidup pasti aja ada masalah gitu. Ya masalah itu membuat lu ingin mencari kenyamanan dong. Bener dong? Iya. Nah gimana Misoni jadi solusinya? Tapi lu nggak ngambil bukan dari persoalan tempatnya gitu. Karena itu udah unique value proportion-nya juga yang dijual sama Misoni. Dia udah ngejual tempat yang estetik gitu. Bahkan komen-komennya tadi gue lihat ya, bagus nih tempatnya estetik apa dan segala macam. Ya karena emang udah estetik tempatnya gitu. Ada hal yang lu lupakan di sini adalah sifat kebutuhan dasar manusia sama kenyamanan itu sendiri kalau menurut gue. Karena gue juga pernah melihat case kita tuh tidak harus makan di tempat yang nyaman, tapi kita menikmati itu gitu. Dan ketika gue tanya kenapa lu menikmati itu, rasanya enak, bodo amat gue dengan ini. Jangan sampai lu fokus di tempatnya, lu jualin tempatnya, bukan jualin produk ya Misoninya gitu. Kalau yang gue lihat, lu tuh fokus ke tempatnya, bukan ke si Misoninya. Anggaplah value yang dijual sama Misoni adalah tempatnya. Kalau lu ngebantu Misoni jualan tempatnya, lu nge-branding tempatnya, bukan nge-branding produknya. Bener dong? Iya Pak. Kayak gitu sebenarnya. Keliru nggak apa yang lu riset ini? Nggak keliru. Cuman kayak lu belum kebuka aja gitu perspektifnya gitu. Makanya gue tadi akan ngajak lu mencari. Lu pernah kan, maksudnya ya tadi gue bilang orang makan di pasar dimanapun ya dia tetap bisa enjoy aja gitu, tanpa harus ini tempatnya. Tapi dengan adanya Misoni itu bisa lebih enjoy lagi gitu.
karena tempatnya udah bersih dong. Jadi ya balik lagi, Sony selain memberikan rasa yang nikmat, dia juga bisa memberikan pengalaman makan serasa liburan. Karena lu ngomongin estetiknya dong. Artinya kalau gua ngomongin angle komunikasinya, pengalaman makan serasa liburan. Ya sekarang orang liburan apa? Nyari swafoto, pergi ke tempat-tempat estetik. Buat apa? Buat pamerin nih gua habis dari sini. Benar dong? Iya. Sama halnya ketika dia mungkin ada di sana gitu. Kalau lu fokus ke nongkrongnya, ya di mana-mana orang datang makan bareng-bareng sama teman-teman, apalagi pasti nongkrong, itu udah jelas. Artinya itu bukan big solutionnya lah, itu bukan solutionnya. Ya memang begitu gitu. Tapi apakah pernah kepikiran ke kita gitu kayak pengalaman makan serasa liburan tuh kayak gimana sih? Itu sih menurut gua. Itu kayak itu Anabel-Anabelnya gua ya. Gitu. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti oke kalau Sip ya, teman-teman udah pada paham kan semuanya? Atau udah ngerti belum? Gitu sih kalau dari gua. Cari apa ya? Cari kemungkinan-kemungkinan yang melibatkan emosi gitu. Karena kalau lu pengen produk lu laku, produk lu diomongin banyak orang, maksudnya strategi kreatif lu diomongin banyak orang, ya lu cari emosionalnya gitu, lu cari sisi emosinya. Gimana lu bisa ngangkat persoalan yang sebenarnya ada nih di samping lu, cuman lu nggak tahu karena saking dekatnya di lu nggak lihat gitu persoalan itu. Makanya itu yang nggak kelihatan gitu. Tapi ketika lu udah dapet problem based on insight-nya, nah di situ lu mainin emosinya. Sekarang kalau misalkan case-nya tadi kayak Akil gitu, kayak oke, di Missoni selain rasa lu makan di situ serasa liburan. Bisa jadi lu angle komunikasinya pengalaman makan rasa liburan, lu bikin turunan campaign medianya tuh ya seolah-olah orang liburan padahal enggak, ini makan. Ya karena apa? Karena angle komunikasi lu seperti itu gitu. Kenapa sih liburan? Ya lu berangkat dari problem tadi, ya namanya juga hidup pasti banyak persoalan, orang juga butuh refreshing kali. Tapi sebenarnya refreshing itu nggak usah lu liburan jauh-jauh, ke tempat makan aja karena udah serasa liburan gitu. Itu Anabel gue sih sebenarnya, tapi lu cari aja dulu. baik, Pak. Udah kebayang ya semua, cukup? Ada lagi yang mau ditanyain? Pak Chandra kayaknya udah selesai nih, udah pada clear lah mungkin ya anak-anak, mungkin nggak tahu. Coba dari kelompok lain ada nggak ini? Udah paham belum kira-kira? Ayo, teman-teman yang lain gimana? Ini tuh yang di sini tuh yang job desk-nya apa sih? Planner, account, sama apa? Atau semuanya? Ada yang ada yang CD, ada yang planner, ada yang copy. Yang seneng ngulik konsep siapa di sini? Itu aja yang bertanya, karena biasanya orang yang seneng ngulik konsep tuh pasti orang yang mau nguliknya. Ya, cuman baik lagi ketika tadi ada exercise-nya ya semuanya harus gerak juga sih gitu. Tapi kalau kalian merasa kalian bisa untuk ngulik si consumer behavior-nya ya dikulik aja. Karena kalian tuh udah punya market research-nya, cuman kalian belum punya consumer insight-nya. Gimana dari kelompok lain? Atau dari Asprak mungkin bisa di ini. Mana yang ayo kelompok lain.
nggak ada, udah paham. Kalau udah paham mending respon gitu, kalau belum ya nanya gitu, nggak apa-apa, nanya santai. Iya, pada ngantuk kali. Gue sih bilang udah ngantuk ya, tapi karena ngobrolin insight jadinya ya udah. Enggak lah, coba mana makanya saya suruh ini tadi tuh open kamera. Sebenarnya kalian bingungnya di mana sih? Kalau boleh tahu gitu, kayak kelompok yang lain atau apa? Kelompok yang lain coba. Halo. Coba respon coba. Kalau paham ya bilang paham, kalau belum ya bilang belum gitu. Ini tuh nggak ada respon sama sekali sama dari kalian tuh. Apa mundur? Kalau saya udah cukup sih, Pak. Izin Pak, kalau dari saya sebenarnya butuh riset lagi sih Pak, cara nyari twist idenya yang terdekat dulu sih Pak, biar lebih kena customer insight-nya. Silakan aja, nggak apa-apa, riset aja. Artinya kita sepakat ya bahwa teman-teman udah paham lah ya, consumer insight tuh harusnya kalian seperti apa dan prosesnya seperti gimana, apa kayak gimana gitu. Jadi udah ini kan, kalian udah baca juga, bukan baca ya, udah lihat juga gitu tadi apa sih sebenarnya yang harus kalian capai gitu di situ. Sebenarnya itu aja. Atau Asprak ada yang mau nambahin atau gimana? Kalau dari saya cukup sih Pak. Mungkin kalau dari mereka ini saya nggak tahu juga nih, soalnya saya nanya juga ke yang jawab ini, bingung juga saya. Apalagi saya juga bingung. Tidak, maksudnya kalau saya udah cukup selesai ya. Makanya kalau gue sih akan menjelaskan kalau ditanya aja, kalau maksudnya gimana ya, gue nggak tahu case-nya kalian masing-masing sih sebenarnya. Mungkin sih Pak, kalau dari saya biar nggak bingung, kan ini yang menanya tadi saya lihat baru kayak dari 3 kelompok ya, ngebawain case-nya masing-masing. Yang lainnya kalau bingung bawain case dari apa sih namanya, project kalian masing-masing, tapi intinya aja. Jadinya saya tahu juga sih kalau misalkan kalian juga case-nya dari kelompok lain juga ada bingung, kalian tuh akan lebih lebih kalau dibawainnya tuh ya masalah project yang kalian pegang sendiri kan. Oh iya, ngambil study case-nya ya. Ngambil study case-nya emang persoalan dari brand kalian gitu. Everlast. As women of culture, we take a stand. Inspiring the faith is a path we expand. One ummah, the impact for greater good is possible. Do you see it? A vibrant display, a miniature of our world, spreading kindness as every human should. To see beauty in diversity should grow in our hearts. Do you feel it? In the heart of humanity, we stand tall. The mission is clear for others, and we accept the call. Beneath the grace, beneath the might, we're brave beauties for what's right. Do you read it?
With every word, we stand for the voiceless. We set the pace. We create a space. Udah, to kayaknya change udah the pada world ke clear life juga we kali. can embrace. Back to Bapak dosen. Di sini tuh ada yang ke apa? Kalian tuh ke udah peminatan ya? Pada kemana semua sih peminatannya? Belum. Belum peminatan mereka. Oh, gue kira udah. Tapi mungkin sebagian besar ke DG sama VG karena DKV 3-nya nggak lulus. Ya itu balik lagi ke dosennya. Kalau saya sini cuman ngasih tahu apa yang bisa saya bagi aja ke teman. Orang nggak ada yang nanya, nggak ada yang respon juga yang tadi doang. Oke lah, kalau gitu ya, mungkin saya tutup. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyimak dengan baik. Jadi masih ada seminggu lagi untuk teman-teman ngembangin apa namanya campaign journey dari teman-teman masing-masing gitu, kelompok masing-masing. Apa ya? Ya intinya ini adalah mata kuliah DKV 3 ya, jadi jangan, dan ini 4 SKS gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak lulus gitu, apalagi dari Asprak udah, dari Pak Hilal juga udah banyak nambahin gitu, tapi masih nggak ada progres yang signifikan atau benar-benar tidak mencerminkan bahwa teman-teman tuh paham gitu kalau misalnya hasil dari hari ini gitu. Paling itu aja dari saya. Mungkin saya tutup ya Pak Hilal. Iya silakan tutup aja nggak apa-apa. Saya tutup. Itu siapa ngapain angkat tangan? Nggak tahu. Kenapa dia? Nggak Maaf, apa-apa. Van? Maaf, baru kepikiran aja sih tadi. Mungkin nggak tahu sih teman-teman yang lain masih apa nggak tahu. Soalnya kemarin pas asistensi sama saya tuh mereka juga masih agak stuck di media nantinya sih Pak. Walaupun nanti mereka udah dapat kayak big idea-nya, tapi kan ini dari sisi campaign-nya sendiri mereka masih ngawang-ngawang juga sih. Kayak sebaiknya tuh dengan dengan big idea mereka yang udah mereka dapat, dari sisi campaign seperti apa yang seharusnya mereka pilih. Kan kayak kemarin tiba-tiba dari Ripple Content tapi mereka entah big idea-nya apa gitu kan. Oh iya, Jadi gue sempat lihat tuh ada Ripple Content. Gue nggak ngerti ya kenapa di deck kalian tuh ada Ripple Content. Itu tuh ya mungkin kalian ngelihat gitu di deck yang dikasih Pak Chandra kan, itu deck dari gue juga gitu. Cuman gue juga butuh tahu kenapa itu ada Ripple Content-nya gitu, karena emang iya harus butuh Ripple Content gitu. Kalaupun harus butuh, kenapa gitu? Emang 360 campaign harus ada Ripple Content gitu? Sebenarnya nggak juga gitu. Ripple Content itu just is a formula gitu. How to engage your customer gitu. How to make a brand exposure. Jadi dilihat dulu kalau mau ada Ripple Content sebenarnya apa yang mendasari si Ripple Content itu hadir gitu. Kalau lu mau ngomongin engagement dengan user lu, emang seberapa penting user lu harus di engagement dengan metode Ripple Content gitu. Apakah nggak bisa dengan yang lain, kayak gitu sih sebenarnya kalau dari gue. Jadi hati-hati, dan buat teman-teman ya nggak apa-apa kalian lihat decknya, cuman bukan untuk harus di copy paste gitu, karena kalau di copy paste kalian nggak akan belajar di situ gitu. Justru kalau bisa ya mulailah dengan formula kalian sendiri gitu, mulailah dengan apa yang kalian diskusikan bareng-bareng, nemuin insight-nya bareng-bareng, itu akan lebih better dan lebih baik ketimbang harus ngelihat dulu polanya kayak gini terus kalian tiru gitu. Tapi modifikasinya juga nggak signifikan kalau menurut gue.
Sebenarnya itu aja, nggak salah juga, cuman ya balik lagi gue balikin ke kalian sendiri yang nggak akan dapat apa yang sebenarnya kalian kerjain gitu di DKV 3 ini gitu aja. Bikinlah formula kalian sendiri. Tapi sebelumnya mereka udah tahu kan ya, Van, Pak Chandra, role kerjanya mereka tuh kayak gimana, terus mereka udah tahu campaign itu apa, 360 campaign itu apa. Maksudnya udah tahu belum? Yang gue takutkan adalah ketika lu masih bingung di persoalan 360 campaign yang sebenarnya secara basicnya lu harus udah tahu ini karena lu akan bikin turunan medianya ke berbagai platform gitu. Bisa bisa banyak gitu medianya. Jadinya kalian harus lebih harus paham dulu itunya. Takutnya lu capek-capek bikin tapi lu nggak tahu harus nurunin kemana gitu. Kalau dari saya sih, kalau BTL kemarin kan memang udah ada ini kan Pak, udah dikasih tahu lah buat 360 campaign sama campaign-nya itu di bawahnya kayak mana. Tapi dan saya juga pas esensi beberapa kali memang udah ngasih tahu sama ngasih contoh aja, tapi nggak tahu sih balik lagi ke mereka. Ya nanya lagi ke mereka apa nggak, kalau udah paham ya berarti paham, kalau enggak ya berarti nggak nangkep aja gitu. Iya, ya kalian juga harus pikir campaign kalian itu akan, kalau 360 kan udah pasti ya udah ada BTL sama ATL lah, itu udah jelas gitu. Nah, kalaupun ada yang pakai triple content kalian bisa definisikan masuk kemana, apakah dia masuknya ke ATL atau BTL atau sebenarnya formula baru. Itu yang harus kalian tahu gitu. Jangan-jangan itu formula baru dan dia nggak masuk ATL atau BTL. Jangan-jangan ya, gue cuman bilang aja gitu. Nah itu kalau teman-teman udah tahu ATL, BTL dan segala macam ya berarti harusnya sekarang tinggal nemuin angle komunikasi yang tepat. Angle komunikasi yang tepat. Itu aja. Kalian juga udah tahu kan kalau di kalian itu kalian membahasakan ada root 1, root 2 itu adalah angle komunikasi. Jangan sampai kalian udah nulis itu dan hari ini kalian baru tahu itu adalah angle komunikasi gitu. Kalau sebenarnya kalian baru tahu root 1, 2 itu angle komunikasi ya berarti take your time, obrolin lagi lah sama teman kelompok enaknya kayak gimana. Kayak gitu. Toh lu juga udah tahu kan tadi consumer insight tuh kayak gimana. Itu aja. Mungkin kalian juga nggak tahu harus bertanya dari sisi apa dan segala macam ya karena kalian lagi fokus ke persoalan kalian masing-masing. Maksudnya riset kalian ya nggak apa-apa, fokus aja di situ. Itu bisa dibantu sama Pak Chandra juga kok, atau asprak yang lain. Monggo Pak Chandra silakan. Oke, karena apa ya, sudahi aja lah ya, karena udah nggak ada yang nanya lagi juga. Saya yakin semua udah diberikan gitu dari awal juga udah diberikan, tapi nggak mungkin kita ngomong terus gitu. Tapi ya teman-teman, kalau harus bertanya ya bertanya gitu. Tapi sampai sekarang pun dari teman-teman juga hanya beberapa gitu. Ya bingung juga, dari saya juga pasti bingung lah. Kayak gimana lagi gitu, harus gimana lagi gitu kan. Kalian butuh slide yang tadi dipresentasiin atau enggak? Butuh mungkin. Nggak tahu. Kalau dari saya mungkin butuh Pak. Kalau dari saya juga Pak mungkin. Oke, nanti coba saya share. Ya silahkan diulik aja. Jadi kalau emang kalian nggak apa ya malu untuk bertanya di forum ini ya nggak apa-apa, tanya aja ke yang lain.